masih bersama kami di Bincang Inspiratif Kompas TV Lampung. Dan kita kembali ke Pak Sutono. Masih berbicara mengenai simulasi hari ini, Pak. Sebenarnya kalau untuk di Provinsi Lampung sendiri, mungkin bisa juga diberitahukan kepada masyarakat sebenarnya titik-titik rawan bencana di Provinsi Lampung itu di bagian mana aja sih, Pak? Ya, ada beberapa kabupaten, terutama wilayah-wilayah pesisir ya. Seperti Kabupaten Lampung Selatan, di wilayah Raja Basa, wilayah Kalianda, Sidomulyo, Ketibung, nanti juga wilayah Bandar Lampung, Panjang dan sekitar, kemudian Kota Agung, Cukubala, kemudian pesisir barat. Itu wilayah yang potensi terjadi gempanya tinggi dan itu ada potensi tsunami besar. Oleh karenanya pada tempat-tempat itu masyarakat mesti mengerti seandainya terjadi gempa dan diikuti oleh tsunami, arah kemana masyarakat harus menyelamatkan diri. Jadi oleh karenanya saya mengimbau pada kecamatan, kabupaten yang punya potensi besar gempa, ini harus disiapkan juga satuan tugas pelaksana penanggulangan bencana. Jadi ada juga suatu sosialisasi kepada masyarakat dilakukan di Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Kota itu untuk masyarakat tahu loh, bapak-bapak sekalian, wilayah bapak itu potensi gempanya besar. Tapi manakala terjadi apa yang mesti dilakukan? Apa yang mesti dilakukan? Di lapangan dilakukan, dikasih tanda-tanda jalur evakuasi mengarah kemana, terus informasi pusatnya di mana. Kalau terjadi gempa apa yang mesti dilakukan? Saya rasa tidak harus semua kabupaten dilakukan, tapi paling tidak desa-desa kecamatan yang punya potensi besar terjadi dampak itu Badan Penanggulangan Bencana melakukan action tindakan di situ. Kalau perlu ada beberapa lokasi mungkin simulasi juga, atau masyarakat dilakukan satu pelatihan lah katakan itu. Pelatihan mungkin sama seperti simulasi saat ini begitu Pak ya? Levelnya kecil. Juga penting juga diberi informasi mengenai selebaran, booklet, leaflet. Saya mengundang juga mungkin sekali-sekali ada bincang TV yang ngomong-ngomong bencana juga. Karena itu begitu pentingnya masyarakat kita itu, karena mencegah lebih baik lah gitu untuk persiapan. Dan selanjutnya kalau itu sudah dilakukan, bagaimana mengkoordinasikan satuan kerja? Tata hubungan kerjanya kemana? Mungkin kalau Pak Camat berarti komunikasi dengan Pak Kapolsek, Koramil, Badan Pelaksana Bencana melakukan sama-sama kita waktu rembuk desa atau rembuk pekon. Materinya juga bagaimana kita siap itu. Sedikit materi. Itu bentuk preventif dan preventifnya. Itu saya rasa untuk Lampung preventif lebih penting daripada tindakan kuratif. Dan akhirnya lebih baik mencegah daripada sudah terjadi begitu Pak. Dan melihat dari upaya-upaya dari Provinsi Lampung sendiri, mulai dari sosialisasi kepada masyarakat, kemudian juga dari pihak-pihak terkait juga mengupayakan yang baik begitu. Dan akhirnya sosialisasi yang sudah diselenggarakan sudah terserap dengan baikkah Pak kepada masyarakat? Akhirnya masyarakat benar-benar mengerti apa yang harus mereka lakukan ketika terjadi gempa gitu. Apa yang harus mereka lakukan ketika mereka sudah terjebak di dalam rumah atau di dalam gedung atau seperti apa Pak? Ya memang kebanyakan masyarakat itu termasuk acuh tak acuh tentang informasi. Terkadang tidak peduli tidak peduli terhadap masalah pentingnya informasi gempa. Kita juga mesti belajar di sekolah-sekolah, Cindy ya. Kalau terjadi gempa di sekolah atau di kantor, apa yang mesti dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Itu penting dilakukan. Maka oleh karenanya pemerintah provinsi menghimbau kalau ada rapat-rapat itu, kasih dong penjelasan juga sedikit, 2 menit, 5 menit. Setidaknya asupan begitu ya? Kalau misalkan di gedung kita keramaian atau pesta atau di mana, kan masyarakat tahu kalau terjadi gempa apa yang mesti dilakukan. Itulah penting banget informasinya. Itulah yang disebut preventifnya. Jadi ini mesti ke depan disosialisasi lebih besar supaya masyarakat paham. Oh, nggak usah lari misalkan. Kalau lari apakah lewat lift? Kan nggak boleh. Harus tahu dong kalau ada kita di hotel, ada terjadi gempa, larinya kemana? Pilihannya lift atau tangga. Itu harus dengan otomatis gitu loh. Itulah pentingnya diingatkan terus mengenai pencegahan masalah penanggulangan bencana. Oleh karenanya penting banget Badan Penanggulangan Bencana daerah itu, walaupun itu memang existingnya tidak ada bencana-bencana. Tapi program yang dilakukan tentu saja penyuluhan, penerangan, penebaran, mungkin diskusi, topik, atau mungkin dalam satu rapat disampaikan. Baik. Melihat begitu gencarnya dari pihak pemerintah provinsi juga tidak luput dari tentunya semangat dari warganya juga Pak ya. Tidak hanya dari pihaknya, seluruh masyarakat juga berpartisipasi
mungkin Bapak bisa memberikan sedikit sosialisasi mengenai bencana ini Pak kepada masyarakat. Ya, kepada masyarakat Lampung, memang kita harus pertama mengerti tentang daerah kita itu punya potensi bencana. Oleh karenanya kita juga mengerti apa yang bisa kita lakukan manakala terjadi bencana. Kepada aparatur mungkin yang ditugaskan ini juga persiapan penanggulangan bencana penting. Satuan tugas yang ada harus dilatih terus supaya kita lebih terampil ke depannya bagaimana manakala terjadi bencana. Tapi tentu saja harapan kita di Lampung tidak ada bencana. Terima kasih. Baik. Dan terakhir untuk himbauan kemudian juga pendapat Bapak atau mungkin himbauan kepada masyarakat mengenai dari Provinsi Lampung sendiri seperti apa Pak? Ya. Untuk masyarakat. Kepada ini mewakili Gubernur Lampung, saya rasa masyarakat Lampung memang harus juga paham mengenai kebencanaan, tapi bukan berarti kita takut tentang bencana. Dan kita mesti belajar juga manakala ada terjadi bencana apa yang mesti kita akan lakukan. Oleh karenanya program tanya membaca tentang evakuasi bencana juga penting. Pada para pihak mungkin para camat, para koramil juga melakukan sosialisasi. Pada media juga penting. Media massa, elektronika, cetak, online penting juga sosialisasi masalah bencana. Bahwa kita memang daerah yang punya potensi bencana, tapi sebenarnya kita bisa kelola. Bagaimana terjadi bencana, manajemennya dibuat risiko terkecil dengan disiapkan pencegahan, tindakan-tindakan yang terukur. Terima kasih. Luar biasa sekali Pak Sultono sudah menemani saya tentunya untuk memberi informasi kepada pemirsa mengenai bagaimana ketika kita adanya bencana dan juga tsunami. Kalau untuk kita melihat di Provinsi Lampung sendiri yang paling ujung Pulau Sumatera letak geografisnya begitu, dan akhirnya bencana ini bisa kita minimalisir resikonya begitu, dan sama-sama berpartisipasi untuk mencegah hal tersebut begitu Pak ya. Baik Bapak, terima kasih sudah berbagi informasi di Bincang Inspiratif Kompas TV Lampung. Dan saudara, demikian Bincang Inspiratif Kompas TV Lampung hari ini. Saya Sri Tania pamit undur diri. Tabik pun. Ya, pun.